Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa kembali dengan saya Muhammad Joko Susilo di dalam penjelasan tentang manajemen pendidikan, wabil khusus untuk materi branding sekolah ataupun madrasah. Kali ini kita akan membahas tentang contoh-contoh branding sekolah ataupun madrasah. Para mahasiswa dan para pemirsa dimanapun berada, sebelum kita berbicara tentang contoh, ada baiknya kita perlu kenali terlebih dahulu untuk membranding sebuah sekolah ataupun madrasah, elemen-elemen apa saja yang sekiranya nanti memiliki peran yang kuat di dalam membranding sekolah ataupun madrasah. Minimal ada 5 elemen. Yang pertama adalah identitas visual, seperti logo, warna, tagline, dan juga desain lingkungan sekolah. Yang kedua adalah nilai dan budaya yang muncul dalam sekolah itu, tentunya yang bermuara kepada atau munculnya karena adanya habituasi ataupun pembiasaan yang kelak kemudian ini bisa akan menjadi branding, menjadi karakter ataupun penciri karakteristik dari sekolah ataupun madrasah tersebut. Yang ketiga adalah elemen kualitas layanan, baik itu di bidang pengajaran atau pembelajaran, di bidang sarana prasarana ataupun fasilitas, di bidang digital, termasuk juga komunikasi ke publik, serta di bidang kemahasiswaan, dan seluruh aspek yang tentunya melekat di dalam komponen sekolah. Yang keempat adalah elemen citra digital. Maknanya adalah keberfungsian hal yang positif dengan memanfaatkan teknologi, misalkan melalui medsos, website, ataupun juga konten-konten publikasi lainnya yang dimiliki oleh sekolah untuk membangun image, membangun citra, membangun opini, dan membangun penilaian tentunya yang sesuai dengan fakta yang baik. Dan yang kelima terakhir adalah elemen hubungan dengan stakeholder atau kerjasama, baik itu dengan alumni, orang tua, siswa, dunia usaha, dunia industri, pemerintah, ataupun yayasan bagi sekolah swasta dan juga masyarakat luas. Nah, kalau kita sudah memahami, mengerti tentang elemen-elemen itu, kemudian kita tinggal mengimplementasikan tentunya dalam strategi branding yang nanti akan ditulis. Ada beberapa sekolah ataupun madrasah di Indonesia nanti yang sudah bisa dijadikan uswah, contoh di dalam membranding sekolah, dilihat dari beberapa elemen, antara lain kita bisa berkunjung ke SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta misalnya. Branding di sekolah ini itu berbasis kepada value atau berbasis kepada nilai.
sehingga punya tagline berkarakter, cerdas, dan berprestasi. Nilai yang akan dijadikan luaran itu adalah integrasi, empati, dan kecemerlangan akademik, sehingga memberikan kesan kepada publik bahwa sekolah ini, SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta, itu sekolah yang kuat dalam penanaman nilai moral dan juga mutu akademik, tidak hanya sekedar prestasi di dalam lomba yang dikompetisikan, tapi juga di dalam kesehariannya. Ada beberapa hal yang barangkali juga bisa kita perhatikan nanti di dalam kita membranding sekolah, kalau belajar dari yang di SMA Negeri 1 Teladan tersebut. Kita bisa, ternyata di SMA Negeri 1 Teladan itu dia membangun slogan yang inspiratif, kemudian juga memunculkan adanya program unggulan, kemudian juga ada aktivitas publik, dan yang paling utama dalam era digital itu adalah pengembangan media. Setidaknya 4 hal ini nanti harus melekat di dalam setiap kita nanti akan membranding. Terus kemudian bisa juga contoh yang lain seperti di SMA Islam Al-Azhar 3 di Jakarta, ya, bikin brandingnya itu sekolah religius dan inklusif. Tagline-nya cerdas, islami, berwawasan global. Yang melekat menjadi karakteristiknya adalah mengkombinasikan, ya, kegiatan keagamaan dikombinasikan dengan kurikulum, bahkan level kurikulumnya tidak nasional tetapi internasional, sehingga memberikan kesan kepada publik bahwa sekolah ini merupakan sekolah modern yang religius dan berwawasan global. Kemudian ada juga di SMK Muhammadiyah 1 Bantul. Branding yang diusung adalah sekolah digital dan inovatif. Tagline-nya sekolah kreatif, inovatif, dan produktif. Memberikan kekhasannya adalah penggunaan teknologi digital dalam setiap pembelajaran dan juga aktivitas-aktivitas kegiatan akademik lainnya. Sekolah ini memberikan kesan kepada publik bahwa setiap peserta didik yang masuk di sekolah ini akan diajarkan, dilatih, dididik agar bisa beradaptasi terhadap perkembangan zaman, khususnya di era digital, dan menyiapkan para siswa untuk siap masuk ke dalam dunia kerja yang relevan dengan tuntutan zaman. Kemudian di tingkat sanawiyah ada di SMP Negeri 2 Sleman misalkan, itu mengusung branding tentang sekolah berbasis karakter dan komunitas. Tagline-nya tidak asing lagi, sekolah ramah anak, kemudian tempat tumbuh bahagia. Ingin menjadikan sekolah ini itu sekolah yang membahagiakan, sehingga memberikan kesan kepada publik bahwa sekolah ini sekolah yang punya empati, ya. Kemudian sekolah ini sekolah yang ramah. Sekolah ini sekolah yang memiliki kehangatan di dalam satu komunitas. Nah, ini yang sangat dibutuhkan. Maka terbingkai di dalam branding tentang karakter. Jadi sekolah yang berkarakter. Kesimpulannya teman-teman, kalau dilihat dari contoh-contoh tersebut, minimal, ya, kalau tadi elemen itu ada 5, setidaknya minimal
kalau kita mau membranding ya sekolah ataupun kita dijadikan konsultan sebuah sekolah misalkan, ataupun suatu saat nanti menjadi pengawas di sekolah itu, yang minimal dari 5 bisa kita sederhanakan nanti menjadi 3. Apa yang penting itu punya identitas, itu harus didokumenkan secara konsisten, baik itu logo, tagline, warna, dan simbol sekolah itu jangan berubah-ubah kecuali pada periode tertentu setelah melalui tahapan evaluasi yang lebih mendalam. Dan perubahannya itu pun kalaupun ada itu harus disosialisasikan secara transparan. Kemudian yang kedua yang harus dimunculkan, ditanamkan betul adalah nilai yang otentik. Nilai yang otentik ini menjadi karakteristik dan itu menjadi keunggulan yang khas yang hanya dimiliki di sekolah ataupun madrasah tersebut. Tidak ada sekolah atau madrasah yang lain. Bahkan dicontoh pun itu akan menjadi sulit karena ini memang nilai plus yang ada di sekolah itu. Yang lain kemungkinan melihat kemudian pengen mengadaptasikan, tapi terus kemudian tentunya ada inovasi yang lain yang disesuaikan dengan karakteristik dari sekolah itu. Maka perlu nilai yang otentik. Dan yang ketiga, terakhir, tidaknya sekolah itu harus membangun tentang komunikasi kepada publik yang positif, baik itu melalui medsos, media sosial, melalui aktivitas-aktivitas kegiatan di tengah-tengah masyarakat, kemudian juga melalui capaian-capaian baik akademik ataupun non-akademik yang kemudian diberikan narasi-narasi yang inspiratif. Ya, narasi-narasi yang inspiratif tetapi yang memiliki basis pada kejujuran, jangan pencitraan tetapi kejujuran. Nah, teman-teman dan para pemirsa dimanapun berada, tantangan di dalam branding sekolah itu biasanya muncul adanya kompetisi, kompetitor, persaingannya itu di antar lembaga. Padahal sebenarnya satuan pendidikan satu dengan yang lain itu punya tujuan yang sama, yang mulia. Namun saya rasa dalam perspektif Islam pun tidak menjadi masalah. Yang namanya berkompetisi itu punya makna yang sama dengan berfastabiqul khairat, sepanjang tidak ada hal-hal yang sifatnya keburukan, baik itu kecurangan ataupun hal-hal yang memang tidak dianjurkan ya. Jadi semuanya harus berangkat dari honesty, dari kejujuran, kemudian sesuai dengan potensi yang dimiliki dan juga semangat yang ingin diwujudkan. Ini juga menjadi tantangan. Maka setiap satuan pendidikan pun juga harus mampu dan bisa mengalahkan nilai ego yang ada dalam diri satuan pendidikan itu. Jangan kemudian hanya berdasarkan hawa nafsu, tapi meninggalkan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Maka yang jadi korban biasanya adalah para siswa, kemudian orang tua siswa. Kemudian yang kedua, tantangannya biasanya keterbatasan SDM. Nah, ini kita pahami, maksudnya keterbatasan SDM tidak hanya sekedar dari sisi jumlah secara kuantitas, tetapi yang paling bagus itu adalah secara kualitas. Human resources yang ada itu mestinya juga harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, peningkatan mutu dari sumber daya insaniahnya. Makanya sekolah ini juga harus membranding internal, tidak hanya sekedar untuk eksternal. Internal dalam artian SDM-nya pun juga harus digarap dengan baik. Kemudian yang ketiga, tantangannya biasanya karena niatnya itu hanya sekedar pencitraan, maka muncul inkonsistensi. Ini yang kemudian membingungkan publik. Inkonsistensi dalam komunikasi ke masyarakat. Ini kok tahun ini begini, tahun berikutnya seperti ini. Lah ini kan membingungkan. Ini sebenarnya sekolah apa? Ini madrasah apa? Nah, maka kita harus
menghindari, dan ini jadi tantangan. Jangan sampai seperti itu. Maka diperlukan yang namanya konsisten dalam komunikasi publik tadi lewat berbagai macam teknologi tentunya ya. Makanya di era sekarang ini, era kemajuan, yang namanya digitalisasi itu menjadi wajib. Maka tantangan yang terakhir biasanya sekolah ataupun SDM itu minim literasi digital. Nah, ini juga harus digembleng dalam diberikan diklat, diberikan pelatihan, bahkan ada short course, mungkin termasuk juga memfasilitasi. Jadi semua program di bawah naungan kepala sekolah ini harus dimuarakan, diutamakan. Itu setidaknya mengarah kepada ya minimal 30% itu anggaran sekolah itu dipakai untuk menyiapkan SDM yang berkualitas. Kemudian sisanya ini dipakai untuk operasional, termasuk juga kelengkapan sarana prasarana. Saya sering melihat di beberapa sekolah itu ternyata anggaran sekolah, perencanaan sekolah itu untuk pengembangan SDM, baik itu untuk guru dan tenaga kependidikan, itu masih 0,03%. Itu menurut saya sangat kecil sekali. Maka yang terjadi apa? Kinerja mereka ya hanya sekedar seperti biasa-biasa itu, setiap hari ya begitu, setiap hari begitu, rutinitas, nggak ada kreativitas, nggak ada inovasi. Jadi ya ibaratnya mereka bukan melaksanakan tugas mulia ini sebagai panggilan jiwa, tapi lebih sebagai panggilan pekerjaan. Sebagai closing, teman-teman dan para pemirsa dimanapun berada, branding sekolah itu bukan sekedar untuk promosi, tetapi branding sekolah dalam rangka untuk menyampaikan dakwah bahwa pendidikan ini penting. Lembaga pendidikan ini menjadi kawah condro di mukonya untuk menyiapkan kader-kader umat, kader-kader bangsa Indonesia ini, yang kelak kemudian hari dialah yang akan menjadi leader, menjadi pemimpin-pemimpin, sehingga nasib bangsa ini jadi akan ditentukan oleh mereka. Maka sekolah yang hebat itu adalah tentunya sekolah yang mampu menghasilkan lulusan-lulusannya yang memiliki karakteristik yang khas dan bernilai positif, ya, mengharumkan nama dirinya, keluarganya, bangsanya, dan seluruh masyarakat yang tentunya terlibat di dalam jihad ataupun dakwah pendidikan ini. Nah, mudah-mudahan nanti dengan adanya contoh-contoh ini kita bisa kemudian melakukan membranding beberapa sekolah madrasah di sekitar kita untuk menjadi bagian dari syiar dan dakwah kita semua, agar sekolah atau madrasah kita menjadi sekolah yang semakin hebat dan tentunya sekolah yang mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita tutup bersama-sama dengan melafalkan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.